Mungkin berbeda dengan banyak pandangan. Ini sebaiknya menurut saya disampaikan dalam rangka pengawasan dengan menggunakan dipanggil untuk rapat dengar pendapat, dan yang tentu dipanggil pertama kali adalah leading sektor ya, meskipun kemudian ada tanda tangan basah Pak Gubernur begitu. Jadi Bapeda, kepala Bapeda yang kemudian menjelaskan lebih jernih ketika di hadapan DPRD. Kalau misalnya ada teman-teman anggota dewan yang berpikir, ya ngapain harus ditanya dulu langsung ke hak interpelasi, itu kan soal pilihan, itu soal gaya begitu kalau mau. Tapi kalau boleh saya sarankan ya, sebaiknya di rapat dengar pendapat begitu ya, dipanggil dulu melalui hak-hak yang memang dimiliki oleh dewan. Karena ya kan beda ya graduasi ini ya. Kalau hak interpelasi itu memang hanya minta keterangan. Kemudian kalau hak angket itu kan sudah penyelidikan, nanti ada panitia angket, kan itu butuh waktu juga berdasarkan peraturan pemerintah tentang tata tertib DPRD dan peraturan tata tertib DPRD provinsi. Lalu kalau ujungnya menyatakan pendapat ya bisa pemajulan, tapi dalam sejarah tata pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dewasa ini, saya belum pernah melihat ada yang berhasil di level provinsi ya. Kalaupun ada di kabupaten kota, itu misalnya yang terkenal itu ya di kampung kami kan, Aceng Fikri. Di kampung saya di Subang itu pernah juga ketika hak angket samaan dengan hak angket di kampung kami juga. Bahkan saya di Kompas harian, Kompas edisi daerah di halaman H itu saya sempat menulis hak angket antara Subang dan Jakarta, karena dua-duanya bareng tuh pada saat itu. Dua-duanya bersamaan, saya sempat menulis begitu. Dan ya sama dengan Pak Charles, jadi interpelasi, bahkan saya lebih dulu gunakan fungsi pengawasan. Pemerintahan Buya dan Pak Mahyaldi dengan Audi ini kan baru berjalan beberapa bulan ya, sejak pelantikan Februari Maret kemarin. Lalu RPJMD-nya juga sedang nunggu ketok palunya. Persoalan COVID juga belum selesai. Ada kata penting, frase kata yang saya pikir begini: kebijakan pemerintah daerah yang penting, strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata-kata penting, strategis mungkin masuk ya frase itu, tetapi berdampak luas, saya agak beda pendapat dengan teman-teman yang ingin langsung interpelasi apalagi angket, karena bukan soal saya bisa memaklumi ada sikap permisif saya terhadap kebiasaan sumbangan dari sponsorship, tetapi justru yang sedang berdampak luas bagi kita itu tentu COVID. Boleh jadi ada pandangan Pak Otong, COVID jangan kemudian menjadi alasan untuk kita tidak tata kelola pemerintahan yang baiknya itu diabaikan begitu ya. Yes, saya setuju. Tapi kalau saya jalan-jalan nemenin istri dan anak-anak misalnya ke pasar raya, aduh menyedihkan banget ya. Kalau misalnya di swalayan itu saya tanya cleaning service itu 12, jadinya 2, dirumahkan 10, security 8, dia tinggal 2, dirumahkan 6, satu blok ini biasanya 8, tinggal 2 saja. Lalu kemudian ke Permindo itu semua rata-rata pengurangan pegawai. Nah, tukang sate yang luar biasa kerennya 5.000 di daerah sana, saya tidak sebut namanya karena tidak bayar ke saya kan, sate di sana itu yang biasa 5.000 tusuk, 700 tusuk pun sekarang sudah ngos-ngosan gitu. Bayangkan dari 5.000 jadi 100 tusuk. Dan ya kesalahan saya rektor, tapi sering jalan-jalan juga, jadi sedih benar lihat kondisi seperti ini. Lalu kita dipersedih dengan tiap hari ada saja persoalan, dari Solok, dari pesisir ke Solok, Bukit Tinggi sekarang ke gubernur, dan segala macam menjadi salah saja. Jadi saya pikir ya memang tata kelola ada masalah, maladministrasi yes, tapi saya pikir juga selesaikan juga dengan tata